Keuangan Negara sebagai pemohon lawan atasan PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Majelis Komisioner sidang hari ini mohon berdiri. Ya, silakan para pihak mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang sengketa informasi register 005 antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai pemohon lawan atasan PPID Pengadilan Tata Usaha Negara dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Bila sesuai dengan agenda kita sidang sebelumnya, bahwa sidang hari ini pembuktian kesimpulan para pihak. Itu kami silakan apakah para pihak sudah siap dengan kesimpulan. Kami mulai dari pemohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Majelis, Komisioner, dan anggota serta panitera, termasuk termohon dalam hal ini adalah Ketua Petun Palembang yang diwakili, serta teman-teman sebangsa tanah air Indonesia. Sebelum kami menyerahkan kesimpulan ini, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan di persidangan terbuka ini. Yang pertama adalah bahwa persidangan ini sudah dilakukan beberapa kali. Bahkan persidangan ini sudah pernah bersidang di sini dalam hal yang sama. Pemohonnya adalah Pemantau Keuangan Negara dan termohonnya adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Yang notabene-nya adalah bahwa Petun ini adalah lembaga yudikatif atau lembaga penegak hukum. Saya sebagai masyarakat malu sebenarnya saya bersidang di sini menghadapi para penegak hukum ini. Mestinya Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif harus patuh dan taat kepada konstitusi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 28F, yaitu tentang keterbukaan informasi publik. Bahwa informasi itu adalah hak ajasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Tapi apa yang kita hadapi sekarang, bahwa Mahkamah Agung dalam ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak taat kepada Undang-Undang 14 2008, termasuk konstitusi pasal 28F, yang mana selalu mengatakan bahwa yang diminta oleh PKN adalah sudah ada di website. Yang pertama. Yang kedua, yang diminta adalah tertutup. Sementara beberapa kali persidangan kita, baik di sini maupun di Mahkamah Agung, bahwa itu adalah terbuka. Salah satu contoh yang perlu kita sampaikan di sini, bahwa pada tanggal 23 Januari 2024,
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengirim surat kepada pemantau keuangan negara, yaitu menanggapi tentang permohonan informasi publik yang kami minta. Bahwa yang kami minta di situ adalah ada berapa 9 poin waktu itu, yaitu poin pertama sampai poin 9. Di dalam surat keberatan nomor 70 Sekretaris Petun 2024 menyatakan poin 1, 2. Poin 1 dan 2 itu ada di website. Yang kedua, poin perjalanan dinas, KAK, maupun laporan pertanggungjawaban, hard copy-nya bisa diambil di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara. Ditandatangani sah oleh atasan PPID. Berdasarkan surat ini, saya suruh tim saya yang ada di Palembang ke kantor Petun Palembang ini. Apa yang terjadi? Tidak diberikan juga. Padahal suratnya itu resmi. Dikirim ke Jakarta, ke kantor kami. Bahwa kakak, laporan perjalanan dinas, laporan barang-barang sisa akan diberikan hard copy. Silakan diambil. Dan ada siap membayar biaya, kita siap. Itu pertama, saya suruh anggota sana, namun tidak dikasih juga. Yang kedua, betul ada di website. Ada di website. Kamu bisa cek websitenya. Ini sebagai bukti nanti di persidangan. Contoh, masalah laporan harta kekayaan pejabat. Betul mereka ada buat di situ. Laporan LHK tahun 2022-2021. Tetapi ketika kita buka, yang ada isinya hanyalah hanya tanda terima bahwa pejabat Petun ini sudah menyampaikan laporan harta kekayaan. Hanya tanda terima. Kalau komisioner nggak percaya bisa dibuka. Ini contohnya. Yang kedua, masalah aset. Yang kami minta isukan daftar aset. Daftar berapa komputer, berapa laptop, berapa ini dibeli tahun berapa. Nah yang ada di situ neraca. Antara lain apa? Belanja tanah, sekian ratus juta. Belanja alat apa tuh, sekian ratus juta. Kami bukan minta neraca. Yang kami minta itu aset. Asetnya itu. Berapa komputer, berapa laptop. Ada di laptop ini, di website ada memang. Selanjutnya, masalah peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2022. Ini kan termohon ini kan selalu berlindung di bawah perma ini. Apabila di website tidak boleh lagi diminta yang hard copy. Betul, itu ada itu di pasal angka Romawi C. Tapi ada juga pasalnya di bawah lagi. Betul, termohon berhak menolak. Karena sudah ada di website. Tapi ada poin di bawahnya lagi. Yaitu di angka Romawi 4. Angka Romawi 4 C. Dan sampaikannya. Informasi publik berupa informasi elektronik
hanya disediakan, betul, hanya disediakan dalam bentuk dokumen hard copy, cetak, atas permintaan pemohon informasi. Tentunya permohonan pertama kami adalah kami minta hard copy-nya. Artinya melihat suatu peraturan, melihat undang-undang, jangan mengutip sepotong. Dari atas ke bawah itu terkait. Jangan hanya melihat di Romawi 2. Di Romawi 2, hak atau kewajiban pengadilan. Betul. Ulangi Romawi 3, ayat A besar, A kecil. Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistem informasi pengadilan. Betul. Tapi ada juga pasal yang memperbolehkan. Selanjutnya itu pun sudah kami lihat di website. Di antara 9 ini, di antara yang 9 poin atau 1-2 ini, yang lengkap di website itu hanya pendapatan negara bukan pajak. Yang diperbolehkan itu halaman berapa, Pak? Siap. Yang diperbolehkan data Bapak tadi halaman Halaman 9. kesimpulan apa ya? Dibuat. Ya ada. Halaman 9 di kategori informasi. Siap. Tuh. Jadi izin majelis, dan ini sebenarnya ngapain kita susah-susah bersidang di sini. Kita ikutin aja putusan Mahkamah Agung, pemantau keuangan negara melawan Petun Surabaya. Materinya sama. Ketika Petun Surabaya mengalahkan kami naik banding ke Mahkamah Agung, kasasi Mahkamah Agung. Oleh kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Petun Surabaya. Mahkamah Agung, kami akui, hormat kami kepada Mahkamah Agung itu. Betul-betul dia menegakkan hukum. Walaupun misalnya Petun itu kan di bawah Mahkamah Agung kan. Tapi Mahkamah Agung lurus, dia tidak lurus. Membatalkan putusan Petun Surabaya yang menolak permohonan informasi publik pemantau keuangan negara. Nah, ini sebenarnya sudah berapa kali kami buat di dalam persidangan. Bahkan waktu kami memohon informasi publik juga, ini kami lampirkan putusan Mahkamah Agung ini. Kita sebagai masyarakat capek kita. Dan ini latar belakangnya kenapa sih sampai kami menggugat Petun? Kami laksanakan edukasi kepada mereka. Rakyat bisa berhak memberikan edukasi kepada penyelenggara negara. Sesuai dengan PP 68 tahun 2001-9 tentang peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan negara. Bisa di situ. Melaksanakan edukasi, bahkan memberikan penghargaan. Rakyat berhak. Kok bisa-bisanya Hakim Petun Palembang mengatakan menolak permohonan informasi publik PKN karena PKN tidak dirugikan secara langsung. Walah, maka ini kacau nih. Yang PKN tuntut di sini bukan hak perdata PKN, bukan hak perdata Pakat Siotang, bukan hak perdata anak person. Ini persoalan negara dan bangsa, persoalan rakyat, persoalan hak konstitusi. Jangan ada beberapa kali persidangan di pemeriksaan polisi, Polda. Contoh habis ini saya ke Polda nih. Dipanggil Polda saya karena laporan kami ke Polda. Kenapa? 3 keputusan, 5 keputusan Komisi Informasi, 1 pun badan publik tidak memberikan.
Ini saya sampaikan nih kepada Komisi Informasi ini. Ini persoalan apa? Wibawa daripada Komisi Informasi. 3 putusan masalah yang dilahat, termasuk sekretaris kota, termasuk sekretaris provinsi, kami minta tidak diberikan. Sehingga kami minta eksekusi, ya ke kantornya termohon juga, minta penetapan eksekusi. Itu pun tidak diberikan. Bahkan kami juga meminta eksekusi di pengadilan negeri Lahat. Bapak Komisioner bisa bayangkan, waktu saya dari Jakarta ke sana, ke Lahat, naik mobil, terus satu nomor itu Pak, kami harus bayar Pak 3 juta biaya eksekusi. Bayar 3 juta, Lahat itu, satu nomor, kali 3 udah 910 juta. Terus kami sudah langsung ke desa-desa tersebut. Sudah temu dengan jurusita pengadilan, itu pun tidak dikasih. Hebat benar ini negara kita ini. Sehingga kami melaporkan ke Polda. Sehingga Polda dipanggil. Saya ini lagi dipanggil nih untuk menghadapi itu. Nah, yang begini kadang-kadang membuat rakyat itu tuh apa namanya? Stres, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang kami mohon ini, saya kira Bapak Komisioner ini, jadi apa juga yang kami sampaikan di sini, kami juga berdasarkan tentunya yang dikeluarkan oleh peraturan Komisi Informasi, yaitu tentang pengadaan barang dan jasa. Itu udah jelas-jelas, tidak perlu lagi ditafsir lagi. Perki 1 tahun 2001, pasal 15 ayat 9. Itu tidak perlu lagi tafsir-tafsir. Dan di Undang-Undang 14 tahun 2008 pasal 4C bahwa pemohon berhak mendapatkan salinan sesuai dengan atas permohonan sesuai dengan undang-undang. Artinya kan kami mohon secara hard copy. Nah, kenapa kami dikirim ke website? Oke lah, website oke. Tapi itu pun kalau benar. Jadi ada kami dengar di persidangan di sini, kalau nggak salah ada salah satu majelis komisioner mengatakan sini memperpanjang apa? Kelambu ya? Apa memperpanjang kelambu? Hah? Memperpanjang tali kelambu. Aduh, komisioner, itu juga capek. Kalau itu langsung diberikan juga capek bersidang-sidang sini. Bisa komisioner bayangkan ongkos saya ke sini, tapi tidak dari negara, biaya sendiri. Uang dari kantong saya pribadi nih untuk datang di sini. Yang mestinya malu para termohon ini. Penegak hukum loh, yudikatif loh, dibayar negara lagi. Nanti karena di sini naik banding lagi, ya kalian enak. Ada anggaran negara kami rakyat ini. Termohon, tolong ya dicatat putusan Mahkamah Agung loh yang kami pakai loh. Demikian komisioner, makasih. Oke, saya sedikit apa yang disampaikan oleh pemohon sudah saya tangkap. Cuma ada beberapa hal yang saya perlu konfrontir. Yang pertama, ini untuk supaya kita menyatukan proses. Contoh tadi disebutkan ada putusan Komisi Informasi Kades Lahat, coba ya, sudah dimintakan penetapan eksekusi. Jika mau dieksekusi, kalau bahasa Lahatnya Pak Kata atau Kades, maksudnya tidak mau. Saya tanyakan, apa sih kalau ada termohon yang tidak melaksanakan perintah eksekusi itu, apa sanksinya Pak?
izin apa sanksinya? Nah, Tentunya kita kenakan pasal 52. sekarang Kami laporkan ke Polda. terhadap kasus itu sudah dilaporkan ke polisi kan? Sudah. 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 Apa tindak Apa lanjut? tindak lanjutnya? Yap. Tidak Apa lanjutnya tindak lanjut? dari laporan. Lagi diproses. Lagi proses. Ya. Itu artinya yang maksud saya Pak, kita ini bicaranya secara hukum Pak ya. Itu kan langkah hukum Iya. yang ke Polda misalnya. Iya. Tadi mengatakan, oh, oke betul, pemohon tidak mengalami kerugian Pak. Itu Pak ya. Iya. Nah sedikit saya sampaikan. Ini terkait konteks terbuka informasi Pak. Intinya Pak. Induknya Undang-Undang Nomor 14. Dari Undang-Undang Nomor 14 ini ada turunan beberapa peraturan Komisi Informasi. Contoh, standar layanan informasi itu diatur dalam Perdi yang terbaru 1/2021. Di situ juga ada diatur soal pengadaan barang dan jasa. Seandainya sampai terjadi sengketa bersidang di sini, itu Perdi Komisi Informasi Pusat sudah mengeluarkan Perdi 1/2013 itu prosedur penyelesaian sengketa informasi. Ya, kalau bahasa awalnya itu hukum acara. Nah di samping ini, ya, maaf mungkin kalau mohon terbaca dari berapa rangkaian Komisi Informasi menerbitkan regulasi itu ada keputusan Komisi Informasi Pusat nomor 1 2018. Kalau judulnya itu tentang penghentian sengketa informasi yang tidak sungguh-sungguh dan dihentikan. Itu judul. Dan di dalam diktum-diktumnya ada salah satu mengatur mengalami kerugian. Artinya kita kalau dibaca dari diktum itu mengatakan kalau tidak ada kerugian berarti tidak sungguh-sungguh. Seperti itu maknanya. Nah maksud saya, apakah keputusan KPI itu salah? Kalau kami memandangnya selagi segala peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebelum dicabut itu hukum positif berlaku. Nah menurut pandangan pemohon, apakah keputusan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 itu sah atau tidak, atau berlaku atau tidak menurut kacamata pemohon? Terima kasih. Ini pertanyaan komisioner yang bagus kepada kami sebagai rakyat. Tadi Bapak Ketua menyampaikan pendapat saya pendapat pribadi. Kalau menurut saya itu salah dan itu melanggar undang-undang yang di atasnya. Karena jelas di pembukaan Undang-Undang 14 tahun 2008 jelas dinyatakan di situ bahwa dasarnya adalah bahwa keterbukaan informasi publik sesuai itu adalah hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28F. Itulah dasar daripada Undang-Undang 14 tahun 2008. Artinya hak asasi masyarakat. Jadi kalau dulu hak asasi jangan lagi ditanya mau rugi apa tidak. Karena sudah melekat di situ. Yang kedua, dihubungkan dengan pemantau keuangan negara. Ya kan? Tambah lagi tadi Bapak mengatakan apakah salah? Karena hierarki undang-undang harus jelas. Undang-undang, peraturan, ini timbang keputusan. Belum peraturan, keputusan. Artinya keputusan ini jangan berlawanan dengan peraturan, dengan apalagi undang-undang, apalagi undang konstitusi. Dan nanti akan kami uji ke komisi Mahkamah Agung nanti tentang SK tersebut. Karena menurut kami, terutama kami rakyat, terutama PKN merasa dirugikan dengan adanya SK itu. Contoh di Cirebon kami kena gara-gara SK itu. Ditanya masalah kerugian, ya jelas kerugian. Sama kayak di Polda.
Apa kerugian kalian? Ya kerugian kami tidak mendapatkan dokumen. Yang ada tujuannya untuk hubungan daripada lembaga kami, pemantauan negara. Tujuan dari visi misi pemantauan dijelaskan, membantu pemerintah untuk memberantas korupsi. Yang kedua, sesuai dengan akte notaris kami yang sudah disahkan oleh SK Menteri, melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik. Itu jelas. Nah, artinya kami butuh dokumen ini untuk melaksanakan misi dan visi kami itu. Kecuali kalau PKN ini misalnya perkumpulan perikanan lah, penangkap ikan misalnya kan, terus tiba-tiba kami minta dokumen, nggak nyambung, nggak ada relevansinya. Dan itu selalu beberapa kali di beberapa Mahkamah Agung juga disampaikan Mahkamah Agung bahwa PKN itu mempunyai relevansi memohon informasi publik. Jadi singkatnya, kalau Komisi Informasi Ketum menyatakan apakah itu salah atau bukan, menurut kami Pak ya, maka ini salah. Karena itu sudah melanggar peraturan atau undang-undang yang di atas. Demikian. Ya, baik, sudah saya bisa tangkap. Jadi begini, mohon prinsipnya kalau kami di sini menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini untuk demi kemaslahatan umat di NKRI. Kalau memang keputusan KI nomor 1 2018 itu salah karena dia mengatur salah satu itemnya diatur itu masalah kerugian kepada pemohon atau pemohon secara umum Pak ya, bukan Pak Fathar sendiri. Ya kalau hemat kami, ya seharusnya dibatalkan putusan itu. Karena itu formatnya keputusan Komisi Informasi nomor 1 2018, berarti keputusan itu best-speaking, gugat minta dibatalkan. Itu kalau saran kami Pak ya, untuk kemaslahatan umat. Nah yang kedua menanggapi jadi tadi sempat dibahas keputusan Mahkamah Agung nomor berapa? 2 tadi. Jadi saya ini pemohon, perlu saya sampaikan terkait mekanisme soal keterbukaan informasi. Kalau di undang-undang ini masih sifatnya umum. Contoh, untuk membentuk PPI itu seperti di KPU Bawaslu itu di ranah kewenangan mereka, itu Pak ya. Di kewenangan di lembaga itu jadi siapa yang mau ditunjuk oleh KPU Bawaslu itu mereka punya internal aturan internal mereka. Satu. Kedua, bagaimana teknis standar layanan informasi di lembaga-lembaga itu di ranah instansi masing-masing. Nah terkait contoh keputusan Mahkamah Agung nomor 2 tahun berapa itu tadi, misal ada yang mengatur informasi publik itu sudah ditayangkan di dalam web besar. Oh ketika ada pemohon minta apa tuh hard copy ya? Hard copy. Misalnya ada contoh, oh kami tidak bisa lagi memberikan itu hard copy, itu bisa di download di web. Nah itu kan aturan internal di mereka diatur dalam keputusan Mahkamah Agung. Satu. Kedua, ada informasi yang belum diakomodir dalam web, tapi ini masuk kategori informasi yang terbuka. Apabila pemohon mau minta, oh ini bisa dimintakan dan dikenakan biaya penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, misal itu Pak ya. Itu diatur dalam peraturan putus Mahkamah Agung itu tadi, bukan peraturan. Nah maksud kami ya kalau memang
keputusan Mahkamah Agung itu salah, ya sama dengan keputusan KI nomor 18 nomor 1 tahun 2018 tadi, gugat minta dibatalkan itu. Ini untuk kemaslahatan umat. Kalau memang itu salah, itu. Jadi gambaran seperti itu. Seperti misal termohon lembaga peradilan pengadilan tata usaha negara, mereka menunjuk PPID-nya siapa, atasan PPID siapa, itu di ranah mereka ya dituangkan di dalam keputusan Mahkamah Agung nomor 2 itu. Nah kami dari Komisi Informasi tidak bisa intervensi itu. Makanya kami pedoman sepanjang itu aturan itu masih berat juga kami paham. Rasa itu mungkin ada tambahan? Ya. Ada tertulis Pak ya? Ada. Ya. Baik, Irwan. Cukup. Izin majelis. Saya tidak menyalahkan surat keputusan Mahkamah Agung. Saya tidak menyalahkan. Jadi yang salah tafsir kita. Cuman memang betul di Romawi 2 itu dinyatakan memang apabila itu sudah ada di website, ya kan, tidak perlu lagi ada hard copy, kan gitu kan. Tapi di Angka Romawi 4 ada pasal menyatakan apabila pemohon meminta itu harus diberikan, gitu loh majelis. Itu yang pertama. Kedua, izin majelis, kami juga tidak perlu nggak capek-capek. Kalau ada dokumen itu ada di website, ngapain kami, capek. Tinggal kita download. Tapi nyatanya, contoh, laporan LHKP, masalah pejabat dari hakim itu. Memang betul ada mulai 1 sampai 20 ada nama-nama. Tapi begitu kita buka, tanda terima. Majelis nggak percaya bisa kita buka sekarang ini. Jadi sudah kami tangkap apa yang disampaikan Pak Patar. Jadi contoh sidang sebelumnya Pak Patar perlu tahu, kuasa menyatakan web itu tidak bisa dibuka. Coba ini Pak Patar belum tidak hadir. Di sidang berikutnya kita buktikan Pak, web itu dibuka sama-sama di sini. Ternyata web itu bisa dibuka. Gitu. Buktinya kami membuktikan sendiri, kita sama-sama di sini. Web itu bisa dibuka. Itu satu. Soal isinya itu lain nanti ya. Cuman argumen dalil yang disampaikan kuasa dari pemohon bahwa web itu tidak bisa dibuka, maka majelis kami ya salah satu anggota majelis minta dibuktikan, dibawa ke sini. Ada sidang berikutnya dibuktikan di sini. Ternyata webnya bisa dibuka. Tuh. Yang kedua, soal LHKPN. Ini ya mungkin semacam saran Mbak ya. Ini ada sengketa juga seperti di Musyawarah. Sebenarnya LHKPN itu bisa dibuka di link KPK. Ada saya simpan pada saat sidang yang Musyawarah. Anda mintanya di PMK. Ya, kalau minta LHKPN itu tinggal buka link KPK. Lengkap Pak. Saya ada di sini. Saya buka. Misal Musyawarah kabupaten muncul. Siapa yang diminta LHKPN? Siapa yang diminta? Ada. Nah itu maksud saya. Ini mungkin miskomunikasi saja. Tapi contoh LHKPN itu sebenarnya kalau saya waktu dengan Musyawarah saya sampaikan. Itu sebenarnya tidak perlu repot. Tinggal buka link KPK, tinggal buka kabupaten mana, nama pejabatnya, itu muncul di link KPK. Itu mungkin masukan dari saya. Mungkin ada teman? Masih ada tambahan Pak? Sebentar cukup. Kalau tidak ada lagi, kita masuk ke agenda pokok, yaitu kesimpulan para pihak. Apakah pemohon sudah siap kesimpulannya Pak? Sudah. Kami silakan.
Baik. Termohon apakah sudah siap? Sudah. Silakan untuk membaca. Baik. Ada yang perlu disampaikan? Cukup. Cukup. Maka agenda lanjut. Terima kasih. Permohonan ya, mungkin ini ada permohonan juga yang akan hadir. Biar kita enak sama-sama vlog ya Pak ya. Ya. Saya kan setuju kalau diskusi hukum seperti ini Pak. Sekarang mumpung termohon juga ada. Salah satu contoh kecil aja kita lihat. Apa yang disampaikan termohon? Apa benar yang apa namanya LHKPN itu waktu dibuka oleh pemohon hanya tanda terima isinya? Iya memang kami tanda terima, Hah? memang tanda terima dan memang kalau lebih detail bisa dilihatnya KPK. Oh gitu ya. Dan kami juga menambah kalau memang terkait apa yang disampaikan pemohon, kami itu pendapat pribadi beliau, kami tidak akan Enggak, saya tidak kami sampaikan di tidak usah ditelusuri Pak. Saya hanya menanyakan apa yang disampaikan pemohon dia buka website Ketum Palembang entah LHKPN itu ternyata hanya tanda terima sebenarnya. Nah, bahwa kami memang sudah melaporkan ke KPK, ini tanda terimanya, ini yang kami lakukan. Ya, yang diterima itu hanya tanda terima. Ya. Yang maksud saya ini benar kata Ketua Majelis tadi, kalau seandainya minggu kemarin sidang waktu katanya tim ahli termohon hadir, apakah juga bisa ada enak, kita kan bisa komunikasi langsung. Jadi ini kelihatan memang ada kurang miskomunikasinya, yang ahlinya nggak datang lagi katanya bisa buka, tapi benar kata Pak Pakar itu beliau buka itu hanya tanda terima, itu maksud saya. Kalau panjang lebarnya sampai ke Pak Pakar tadi itu hak beliau Pak. Kita ngerti hukum, dan kita makanya saya nggak bantah, itu hak beliau selaku rakyat. Khusus kami selaku majelis ini hanya pengadil di tengah. Tapi saya hanya klarifikasi benar ya Pak, isinya hanya tanda terima. Iya, tanda terima resmi yang dari KPK. Begitu ya. Yang artinya buka website KPK Iya, kata pemadil tadi ya. Saya keterangan dari itu. Itu semua lembaga publik itu Pak. Beberapa kali saya tidak sadar memang hanya Tanda terima yang muncul. Iya. Kode-kodenya di website KPK. Iya. Ya. Nambah sedikit. Itu kalau di web KPK itu kasus konteks kasus Musirawas itu saya begitu pulang saya cek, saya buka di web KPK itu muncul, misal saya mau cari Kabupaten Musirawas, muncul. Siapa yang mau saya cari? Sekda Musirawas, muncul. Oh ini hari raya. Itu artinya di web KPK itu sudah lengkap, karena KPK sendiri yang artinya yang menghendaki keterbukaan soal LHKPN, maka di web mereka terbuka, tidak ada di simpan-simpan. Itu sekedar masukan. Jadi kalau masih ada sampaikan Pak. Izin Ketua Majelis, kita minta ya kan ke petur ini kan, ke termohon. Mestinya mereka yang memberikan. Kok kita bawa KPK? Waduh. Ya. Terus yang kedua, masalah aset. Aset juga begitu Majelis. Yang kalau kita daftar inventaris aset, yang diberikan neraca. Belanja ini, belanja tanah 1 miliar. Belanja apa tuh? Pengelembaran jasa 500 juta. Belanja jasa ini, aduh. Padahal penegak hukum bapak-bapak ini loh, hakim lagi, masa nggak tahu inventaris? Dan itu ada di website, bukan kata Patar, kata website itu. Demikian Majelis, terima kasih. Baik. Dan yang terakhir Majelis, Ya.
Dari hak termohon ini kan sudah membuat surat keberatan kan, sudah memberikan kepada PKN agar datang ke kantornya untuk mengambil. Kok nggak diberikan lagi gitu loh? Kok mereka tidak menghargai suratnya ini gitu loh? Artinya sebenarnya kalau dari termohon ini mereka sudah menyatakan bahwa itu terbuka untuk umum sebenarnya, dan kita disuruh ngambil nih dan suruh bayar. Saya kirim anggota saya ke sana, tahu-tahu nggak dikasih. Ini sebagai pertimbangan buat majelis. Nah, bahwa sebenarnya dari termohon sudah menyatakan itu terbuka. Itu sudah Siap. di berkas sengketa ada itu namanya surat tanggapan atasan PPID. Siap. Siap. Setelah tanggapan atasan PPID itulah kalau pemohon tidak puas atau tidak menerima atas tanggapan itu, maka itulah terjadi sengketa. Siap. Ya. Ya. Kami menjadi pertimbangan majelis, gitu ya. Maksudnya kalau tadi internal pemohon dengan termohon itu kan semacam ya kasarnya belum formal Pak ya. Siap. Dia jawab itu kenapa tidak dilaksanakan. Siap. Nah, nanti kita sebagai majelis dengan mempertimbangkan itu berpedoman kepada aturan yang berlaku, yang maksud saya aturan berlaku seperti tadi keputusan Mahkamah Agung. Kalau ada informasi menurut SOP lah kasarnya Pak ya, kalau yang keputusan kamu itu SOP di lingkungan Mahkamah Agung sampai ke peradilan bawah. Misal kalau mereka membuat SOP, oh kalau informasi yang ini pemohon ini siapa saja itu berlakunya umum Pak ya. Oh dikenakan biaya pendapatan negara bukan pajak, ya, berarti itu wajib patuhi Pak. Itu contoh Pak ya. Kalau memang itu salah, kok minta fotokopi ini dikenakan biaya? Nah kalau salah, berarti tadi Pak yang seperti saya sampaikan tadi berarti keputusan itu salah. Nah kalau terhadap produk hukum yang salah, kalau keputusan itu dibatalkan melalui kata SPK. Tapi kalau dia bentuk peraturan, dalam bentuk peraturan di dalam undang-undang itu hukum materi itu Mahkamah Agung. Baik kalau tidak, Ibu Indah, kita jadwal kita sesuai hukum acara. Sehabis agenda kesimpulan para pihak, maka agenda berikutnya putusan. Itu berarti. Nah putusan hari ini tanggal 30 Mei. Kalau mau ketemu lagi hari Kamis tanggal 6. Ya. Nah, tanggal 6 ini kita diskusi umum ya. Kami tanggal 6 ini sudah ada jadwal, ada beberapa sengketa. Jadi maksudnya kalau ini tanggal 6 juga mungkin sampai bisa belum selesai. Itu kira-kira seperti itu Pak. Ini kita agak sudah nunggu persidangan kalau dan kaku itu maksud saya. minggu depannya lagi DL kita tanggal 12 DL tanggal 12 DL 12 kan masih DL tanggal 20 tanggal Jumat kan kita dari 10 sampai 13. Nah ini ada masuk ke sedikit mungkin tanggal 7 berdasarkan usul. Kalau mau lanjut minggu depan tanggal 6 tidak bisa, itu adanya di hari Jumat tanggal 7. Lewat dari tanggal 7 itu hari kerjanya tanggal 10, 11, 12, 13 itu majelis tidak bisa melaksanakan sidang karena ada agenda nasional. Ini bukan agenda KI Sumsel saja, KI seluruh Indonesia dan KI pusat itu di Banjarmasin di Kalimantan. Tidak mungkin kita cuma Sumatera Selatan tidak hadir Pak pada itu. Yang kedua ini semacam ya harapan saya karena ini menjelang putusan.
Beda dengan kita sidang-sidang pembuktian jawab bulan itu agak simpel. Kalau keputusan ini kan mau dibuat, Pak, artinya mau berpikir dulu, melihat ini, melihat data ini, melihat aturan ini, itu Pak. Nah ini kalau bisa 13 balik. itu bisanya hari Jumat, ya, tapi mungkin baliknya pulangnya tanggal 13 sore kan, mungkin malam kan, masalah besoknya Jumat. Nah, Enggak. baru bisa kita masuk ke sidang putusan. Bagaimana kalau menurut para pihak di tanggal 14 Juni? Setuju. Secara rekornya 10 sampai 13. 15 itu satu. Iya cuma capek. Kita juga capek. Selesai. Kalau saya rumah di tanggal 20. Itu udah jauh. Pilih dulu tanggal. Kalau saya, karena kita kan semua majelis dan sekretariat itu berangkat semua. Jadi untuk konsep keputusan itu biasanya kita minta waktu 2 minggu kan. Nah, karena kita mulai dari tanggal 10 pagi-pagi sekali sudah berangkat, pulang di tanggal 13 itu sudah malam. Kalau dipaksakan di tanggal 14 membacakan putusan, saya khawatir nanti belum selesai. Ya kan? Kalau di tanggal 7 singkatnya majelis, kalau saya sih sepakat, tapi sepertinya kurang waktu ya kalau tanggal 7. Kalau saya ditawarkan di tanggal 20 bagaimana? Tanggal 20 hari Kamis. Siap. Ya, sepakat ya? Siap. Baik, tolong dicatat panitera agenda sidang putusan tanggal 20 Juni tahun 2024 pukul 10. Sudah catat? Baik, kalau tidak ada lagi sidang hari ini dengan agenda sidang para pihak, kita anggap cukup selesai dan kita akan bertemu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 10 dengan agenda putusan sidang di Gudang. Hadirin, Udah diambil termohon. Demikian saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Tadi kita sudah mendengarkan persidangannya, yaitu antara pemantau tokoh negara dengan termohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Sedih rasanya. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat harus berhadapan dengan lembaga yudikatif atau lembaga penegak hukum yang mestinya mereka lebih paham dan lebih menegakkan hukum, terutama pasal 28F, yaitu Undang-Undang Dasar 45, termasuk Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan proses publik. Nyatanya apa yang terjadi? Kita sampai masuk ke persidangan. Tadi kita dengar semua, kita mengharapkan semoga para komisioner ini betul-betul independen sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian saudara-saudaraku sebangsa tanah air, PKN tetap berusaha sebagai pion atau sebagai elemen atau sebagai garda-garda terdepan untuk keterbukaan informasi publik. Karena apa? Dengan keterbukaan informasi publik atau transparansi sudah membudaya di masyarakat maupun di pemerintahan atau birokrasi, nanti secara otomatis tindak pidana korupsi atau ruang gerak para pencuri uang akan dibatasi. Dan keterbukaan informasi publik atau transparansi bagian pemotong atau pemutus ranting daripada rangkaian daripada korupsi. Berapa PKN? Saya Patar Siotang
melaporkan dari kantor Komisi Informasi Sumatera Selatan, Palembang, pada tanggal 30, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2015. Perahu PKN, pelapor rakyat.